Ada momen dalam hidup ketika seseorang menjauh, dan di saat itu juga dunia di dalam kepalamu runtuh tanpa suara. Dada terasa sempit, pikiran berisik, dan ego terluka dengan cara yang sulit dijelaskan. Kamu ingin melakukan sesuatu, apa saja, asal rasa ini berhenti. Kamu ingin memblokir dia agar terlihat tegas, agar tidak terlihat lemah, agar tidak perlu melihat namanya muncul di layar dan membuka luka yang sama berulang kali. Atau sebaliknya, kamu ingin menulis pesan panjang, menjelaskan, memohon, merendahkan dirimu sendiri demi satu kemungkinan kecil bahwa dia akan bertahan. Semua dorongan ini terasa manusiawi, dan memang manusiawi. Tetapi Stoik mengajarkan satu kebenaran yang pahit, namun membebaskan. Tidak semua dorongan harus dituruti, dan tidak semua rasa sakit harus langsung direspons. Ketika kamu memblokir dalam keadaan emosi, itu bukan kekuatan, itu pelarian. Ketika kamu memohon dalam keadaan takut, itu bukan cinta, itu ketergantungan. Dan ketika kamu mengemis agar seseorang tidak pergi, kamu sedang menukar martabatmu dengan ilusi kendali. Stoik tidak meminta kamu menjadi dingin, Stoik meminta kamu menjadi sadar. Sadar bahwa apa yang kamu rasakan sekarang tidak harus menentukan siapa kamu nanti. Sadar bahwa rasa kehilangan tidak memberimu hak untuk kehilangan dirimu sendiri. Sadar bahwa diam yang kamu pilih dengan penuh kesadaran jauh lebih berani daripada ribuan kata yang dikirim dari luka terbuka. Di titik inilah ajaran Stoik menjadi sangat keras, hampir kejam bagi ego, tetapi justru penuh belas kasihan bagi jiwamu. Jangan blokir dia, bukan karena kamu lemah, tetapi karena kamu tidak perlu bersembunyi dari rasa sakit. Jangan memohon, bukan karena kamu tidak peduli, tetapi karena nilai dirimu tidak bisa dinegosiasikan lewat air mata. Jangan mengemis, bukan karena kamu sombong, tetapi karena cinta yang harus diminta bukan cinta yang akan menyelamatkanmu. Ketika kamu berhenti bereaksi, kamu sedang menghentikan kebocoran energi yang selama ini menguras habis harga dirimu. Kamu berhenti memberi kekuasaan kepada seseorang atas kestabilan emosimu. Kamu berhenti berkata, "Aku tidak bisa hidup tanpa kamu," dan mulai, meski dengan suara gemetar, berkata, "Aku masih berdiri meski kamu pergi." Dan kalimat terakhir itu, meski belum kamu percayai sepenuhnya, adalah benih dari kekuatan sejati. Rasa sakit ini ingin kamu bertindak cepat, tetapi kebijaksanaan selalu berjalan pelan. Dunia modern mengajarkan bahwa respon cepat adalah tanda kendali, padahal seringkali itu tanda panik. Stoik tahu bahwa orang yang benar-benar berkuasa atas dirinya justru mampu menahan diri saat emosinya paling liar. Menahan diri bukan berarti menekan perasaan, tetapi memberi jarak agar perasaan tidak menjadi penguasa. Saat kamu memilih untuk tidak memblokir, tidak memohon, dan tidak mengemis, kamu sedang duduk bersama rasa sakitmu tanpa mencoba melarikan diri darinya. Dan itu adalah tindakan yang sangat jarang, sangat sulit, dan sangat kuat. Kamu membiarkan luka itu berbicara, tetapi kamu tidak membiarkan mengendalikan tanganmu, jarimu, dan keputusanmu. Kamu memberi waktu pada dirimu sendiri untuk melihat dengan jelas, bukan dari sudut pandang ketakutan, tetapi dari sudut pandang martabat. Stoik percaya bahwa penderitaan bukan berasal dari peristiwa, melainkan dari penilaian kita terhadap peristiwa itu. Orang itu pergi, dan itu fakta. Tetapi penderitaan meledak ketika kamu menambah makna bahwa kepergian itu berarti kamu tidak cukup, tidak layak, atau tidak pantas dicintai. Ketika kamu memohon, kamu sedang menguatkan narasi bahwa tanpa dia, kamu runtuh. Ketika kamu memblokir dengan emosi, kamu sedang menegaskan bahwa kamu tidak sanggup menghadapi realitas. Tetapi ketika kamu memilih diam dengan sadar, kamu sedang menulis narasi baru, bahwa kamu mampu menahan rasa sakit tanpa kehilangan arah. Ini bukan tentang memenangkan dia, ini tentang menyelamatkan dirimu dari versi dirimu yang akan kamu sesali di kemudian hari. Karena tidak ada yang lebih menyakitkan daripada melihat ke belakang dan menyadari bahwa kamu pernah mengorbankan martabatmu demi seseorang yang bahkan tidak berjuang untukmu. Dan mungkin bagian terpaling dari semua ini adalah kenyataan bahwa diam tidak memberikan kepuasan instan. Tidak ada ledakan emosi, tidak ada pelepasan cepat, tidak ada rasa lega sesaat setelah mengirim pesan panjang atau menekan tombol blokir. Yang ada hanyalah keheningan, dan keheningan itu menakutkan. Di sanalah pikiranmu akan menguji kamu, mempertanyakan keputusanmu, menggoda kamu untuk kembali bereaksi. Tetapi justru di sanalah latihan Stoik bermulai.
Kamu belajar duduk dengan ketidaknyamanan. Kamu belajar bernafas di tengah kegelisahan. Kamu belajar bahwa kamu tidak mati hanya karena tidak bereaksi. Dan perlahan, sangat perlahan, kamu akan merasakan sesuatu yang tidak kamu duga sebelumnya. Rasa hormat terhadap dirimu sendiri mulai tumbuh kembali. Bukan karena dia kembali, bukan karena dunia berubah, tetapi karena untuk pertama kalinya, kamu memilih dirimu di tengah badai emosi. Setelah kamu berhasil menahan diri untuk tidak memblokir, tidak memohon, dan tidak mengemis, fase paling berat justru dimulai. Fase di mana tidak ada lagi tindakan eksternal yang bisa kamu lakukan untuk mengalihkan rasa sakit. Tidak ada pesan yang bisa kamu kirim untuk merasa sedikit lebih baik. Tidak ada tombol yang bisa kamu tekan untuk memutuskan perasaan. Tidak ada drama yang bisa kamu ciptakan untuk merasa berdaya. Yang tersisa hanyalah kamu, pikiranmu, dan rasa kehilangan yang telanjang. Disinilah kebanyakan orang runtuh karena mereka menyadari bahwa selama ini mereka menggunakan reaksi sebagai obat penenang. Reaksi memberi ilusi kendali, padahal sebenarnya hanya menunda penyembuhan. Stoik mengajarkan bahwa penderitaan sejati bukan karena ditinggalkan, melainkan karena ketidakmampuan kita untuk duduk bersama kenyataan tanpa melawannya. Ketika kamu berhenti bereaksi, kamu seperti membuka pintu menuju ruang batin yang selama ini kamu hindari. Ruang di mana rasa takut ditinggalkan, rasa tidak cukup, dan luka lama yang belum sembuh akhirnya muncul ke permukaan. Ini menyakitkan, ya, tetapi ini juga jujur. Dan kejujuran, meski kejam, selalu menjadi awal kekuatan. Pada fase ini, kamu akan mulai menyadari betapa seringnya kamu menggantungkan nilai dirimu pada respons orang lain. Satu pesan darinya bisa membuat harimu hidup, dan satu keheningan darinya bisa membuatmu lumpuh. Stoik melihat ini sebagai bentuk perbudakan emosional yang paling halus karena ia dibungkus dengan kata cinta. Padahal cinta yang membuatmu kehilangan kendali atas dirimu sendiri bukanlah cinta yang membebaskan, melainkan ketergantungan yang menyamar. Ketika kamu berhenti mengejar responsnya, sistem dalam dirimu mulai panik, seperti tubuh yang kecanduan lalu tiba-tiba kehilangan zatnya. Pikiranmu akan berteriak, bagaimana kalau aku kehilangan dia selamanya? Bagaimana kalau diamku membuat segalanya benar-benar berakhir? Bagaimana kalau ini kesalahanku? Stoik tidak menyangkal pertanyaan-pertanyaan ini, tetapi mereka mengajarkanmu untuk tidak langsung mempercayainya. Karena pikiran yang terluka tidak sedang mencari kebenaran, ia sedang mencari rasa aman. Dan seringkali, rasa aman itu ia cari dengan cara yang justru menghancurkanmu. Diam yang kamu pilih bukanlah hukuman bagi dia, tetapi latihan bagi dirimu. Latihan untuk memisahkan antara apa yang bisa kamu kendalikan dan apa yang tidak. Kamu tidak bisa mengendalikan apakah dia akan kembali, berubah, atau menyesal. Tetapi kamu sepenuhnya bisa mengendalikan apakah kamu akan kehilangan martabatmu dalam proses menunggu. Stoik menyebut ini sebagai titik balik kedewasaan. Saat kamu berhenti bertanya apa yang harus aku lakukan agar dia berubah, dan mulai bertanya siapa aku jika dia tidak pernah kembali. Pertanyaan kedua jauh lebih menakutkan, tetapi juga jauh lebih jujur. Karena di sanalah kamu mulai membangun dirimu bukan sebagai seseorang yang dipilih, tetapi sebagai seseorang yang utuh. Dan keutuhan selalu lebih kuat daripada keinginan untuk dipilih. Kamu juga akan mulai melihat dengan lebih jelas dinamika yang sebelumnya tertutup oleh emosi. Saat tidak ada lagi pesan yang kamu kirim, kamu mulai mengamati. Kamu melihat siapa yang berusaha dan siapa yang hanya menikmati dikejar. Kamu melihat apakah keheninganmu disambut dengan kepedulian atau justru tidak dihiraukan sama sekali. Dan apapun hasilnya, kejelasan ini adalah hadiah meski terasa pahit. Stoik lebih memilih kebenaran yang menyakitkan daripada harapan palsu yang menenangkan. Karena harapan palsu membuatmu bertahan di tempat yang salah terlalu lama. Ketika kamu tidak memohon, kamu memberi ruang bagi realitas untuk berbicara apa adanya. Dan seringkali realitas itu akan menunjukkan bahwa kamu berjuang sendirian selama ini. Menyadari hal ini memang menghancurkan ego, tetapi justru itulah yang menyelamatkan jiwamu dari kebohongan yang lebih besar.
Di fase ini juga, kamu akan mulai merasakan kekosongan yang aneh, bukan hanya karena kehilangan dia, tetapi karena kehilangan versi dirimu yang selama ini hidup untuk merespons, menunggu, dan berharap. Kekosongan ini sering disalahartikan sebagai tanda bahwa kamu salah memilih diam. Padahal kekosongan ini adalah ruang kosong yang selama ini kamu tidak miliki, ruang untuk mengenal dirimu tanpa kebisingan emosi. Stoik tidak takut pada kehampaan, mereka melihatnya sebagai kanvas. Dari kehampaan inilah kamu bisa mulai membangun ulang identitasmu, bukan berdasarkan siapa yang mencintaimu, tetapi berdasarkan nilai apa yang ingin kamu hidupi. Kamu mulai bertanya, bagaimana caranya aku hidup dengan tenang, bahkan jika tidak ada yang memvalidasi aku hari ini? Bagaimana caranya aku tetap menghormati diriku, meski tidak ada yang memilihku saat ini? Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin tidak langsung memiliki jawaban, tetapi proses mencari ini akan mengubahmu secara perlahan dan permanen. Yang jarang dibicarakan adalah, diam juga akan memunculkan rasa bersalah. Kamu mungkin merasa selfish karena tidak mengejar. Kamu mungkin merasa kejam karena tidak berusaha memperbaiki. Kamu mungkin merasa kalah karena tidak melakukan apapun. Tetapi Stoik mengingatkan bahwa tidak semua tindakan adalah kebajikan dan tidak semua diam adalah kelemahan. Ada diam yang lahir dari ketakutan dan ada diam yang lahir dari kebijaksanaan. Perbedaannya terletak pada niat. Jika diam ini kamu pilih untuk melindungi kewarasanmu, martabatmu, dan keutuhanmu, maka diam ini adalah bentuk keberanian. Dunia mungkin mengajarkan bahwa cinta harus diperjuangkan dengan pengorbanan diri, tetapi Stoik mengajarkan bahwa tidak ada hubungan yang layak jika ia menuntut kamu kehilangan harga dirimu sendiri. Kamu tidak diciptakan untuk mengemis agar diperlakukan dengan layak. Dan disinilah sesuatu yang sangat halus mulai terjadi di dalam dirimu. Perlahan, fokusmu bergeser, tidak drastis, tidak instan, tetapi nyata. Kamu mulai memikirkan hari-harimu lagi. Kamu mulai merasakan lelahmu sendiri. Kamu mulai memperhatikan hidupmu yang sempat terabaikan. Rasa sakit masih ada, tetapi ia tidak lagi menjadi pusat segalanya. Stoik menyebut ini sebagai kembalinya kedaulatan diri, saat kamu menyadari bahwa hidupmu lebih besar daripada satu orang, satu hubungan, atau satu kehilangan. Kamu mungkin belum sepenuhnya kuat, tetapi kamu tidak lagi sepenuhnya rapuh. Dan di titik inilah, tanpa kamu sadari, kamu telah melangkah jauh dari posisi awalmu. Kamu bukan lagi seseorang yang menunggu dengan cemas. Kamu adalah seseorang yang sedang berdiri kembali, meski lutut masih gemetar. Ketika kamu bertahan dalam diam yang sadar, sesuatu yang hampir tidak pernah dibicarakan mulai terjadi di sisi lain. Bukan sebagai trik, bukan sebagai strategi, tetapi sebagai konsekuensi alami dari perubahan batinmu. Manusia terbiasa bereaksi terhadap pola. Ketika pola itu tiba-tiba berhenti, kebingungan muncul. Selama ini, mungkin dia terbiasa dengan kehadiranmu yang selalu ada, dengan perhatianmu yang konsisten, dengan emosimu yang mudah ditebak. Bahkan ketika dia menjauh, bagian dari dirinya mungkin masih merasa aman karena tahu kamu akan tetap di sana, menunggu, menjelaskan, atau berusaha memperbaiki. Tetapi ketika kamu berhenti melakukan semua itu, bukan dengan marah, bukan dengan drama, melainkan dengan ketenangan yang sunyi, keseimbangan yang lama mulai terganggu. Bukan karena kamu menjadi dingin, tetapi karena kamu tidak lagi memainkan peran lama. Stoik memahami bahwa manusia sering baru menyadari nilai sesuatu ketika ia tidak lagi tersedia secara emosional. Bukan karena kamu ingin membuat dia sadar, tetapi karena kesadaran sering muncul ketika kebiasaan runtuh. Namun, penting untuk dipahami bahwa apa yang terjadi pada dirinya bukanlah tujuan utamamu. Stoik tidak bertindak untuk mengendalikan hasil, melainkan untuk menjaga integritas batin. Jika dia mulai bertanya-tanya, itu urusannya. Jika dia mulai merindukan ketenangan yang dulu ia anggap biasa, itu prosesnya. Jika dia mulai mempertanyakan keputusannya, itu konsekuensi dari pilihan yang ia buat. Kamu tidak perlu mengamati, menunggu, atau berharap. Karena saat kamu berharap, kamu kembali menyerahkan kendali. Diam yang sejati bukan diam yang penuh ekspektasi, melainkan diam yang telah berdamai dengan semua kemungkinan, termasuk kemungkinan terburuk. Dan di titik inilah, kamu mulai merasakan perbedaan besar
antara diam sebagai strategi dan diam sebagai kedewasaan. Strategi selalu menunggu hasil. Kedewasaan tetap tenang bahkan ketika hasil tidak sesuai harapan. Ada sesuatu yang sangat mengguncangkan bagi seseorang ketika mereka menyadari bahwa kehadiran mereka tidak lagi menentukan kestabilan emosimu. Bukan karena kamu menjadi acuh, tetapi karena kamu menjadi utuh. Utuh berarti kamu tidak lagi membutuhkan reaksi mereka untuk merasa bernilai. Dan bagi banyak orang, terutama mereka yang terbiasa berada di posisi diinginkan, keutuhanmu terasa asing. Mereka mungkin tidak langsung kembali. Mereka mungkin tidak langsung menghubungi. Bahkan mungkin tidak melakukan apa-apa. Tetapi di balik itu, satu hal berubah. Kamu tidak lagi mudah diprediksi secara emosional. Dan manusia selalu lebih menghormati apa yang tidak bisa mereka kendalikan dibandingkan apa yang selalu tersedia tanpa syarat. Ini bukan tentang permainan tarik-menarik, tetapi tentang gravitasi alami dari seseorang yang berdiri di pusat dirinya sendiri. Stoik mengingatkan bahwa terlalu sering kita mengira kekuatan itu keras, padahal kekuatan sejati justru sangat tenang. Tidak ada teriakan, tidak ada pembuktian, tidak ada ancaman, tidak ada sindiran, hanya konsistensi batin. Ketika kamu tidak memblokir, kamu menunjukkan bahwa kamu tidak takut melihat kenyataan. Ketika kamu tidak memohon, kamu menunjukkan bahwa kamu tidak menjual harga dirimu demi rasa aman palsu. Ketika kamu tidak mengemis, kamu menunjukkan bahwa kamu percaya pada nilai dirimu sendiri, bahkan ketika tidak ada yang mengkonfirmasi. Dan keyakinan seperti ini, yang tidak diumumkan, tidak dipamerkan, memiliki daya yang jauh lebih besar daripada semua kata yang pernah kamu kirimkan sebelumnya. Karena kata-kata bisa dimanipulasi, tetapi ketenangan tidak bisa dipalsukan. Dan di sisi lain, kamu juga mulai melihat sesuatu yang lebih jujur tentang dirimu sendiri. Kamu mungkin menyadari bahwa selama ini, kamu tidak hanya mencintai dia, tetapi juga mencintai peranmu sebagai yang berjuang. Peran itu memberimu identitas, memberimu tujuan, memberimu rasa berarti. Ketika peran itu hilang, kamu merasa kosong. Dan kekosongan inilah sering membuat orang kembali mengejar. Bukan karena cinta, tetapi karena kehilangan identitas. Stoik mengajakmu menghadapi kebenaran ini dengan berani. Bahwa mungkin sebagian dari rasa sakitmu bukan tentang dia, tetapi tentang kehilangan versi dirimu yang terbiasa dibutuhkan. Menghadapi kebenaran ini memang menyakitkan, tetapi disitulah pembebasan mulai. Kamu tidak lagi mendefinisikan dirimu dari seberapa keras kamu berusaha untuk orang lain, melainkan dari seberapa jujur kamu hidup dengan nilai-nilaimu sendiri. Dan perlahan tanpa disadari, kamu berhenti menghitung hari. Kamu berhenti mengecek ponsel dengan kecemasan yang sama. Kamu berhenti menafsirkan setiap tanda sebagai harapan atau ancaman. Hidupmu mulai bergerak kembali meski masih tertatih-tatih. Ini bukan karena luka sudah sembuh, tetapi karena kamu tidak lagi membiarkan luka memegang kemudi. Stoik tidak menuntutmu untuk move on secara paksa. Mereka hanya mengajarkan satu hal sederhana namun radikal. Jangan menyerahkan kendali batinmu kepada sesuatu yang tidak bisa kamu kendalikan. Dan ketika kamu benar-benar mempraktikkan ini, bukan hanya hubungan itu yang berubah, cara kamu memandang dirimu sendiri ikut berubah. Pada titik ini, kamu mulai menyadari sesuatu yang sangat penting dan sangat sunyi, bahwa nilai dirimu tidak pernah benar-benar berada di tangan dia. Kamu hanya lupa memegangnya sendiri. Dan ketika kamu memegangnya kembali, dunia mungkin belum berubah, dia mungkin belum berubah, situasi mungkin masih sama. Tetapi satu hal tidak lagi sama, kamu. Dan perubahan itulah yang tidak bisa diabaikan oleh siapapun. Di fase ini, sesuatu yang halus namun menentukan mulai terjadi di dalam dirimu. Kamu tidak lagi hidup dalam mode bertahan, tetapi mulai kembali hidup sebagai subjek utama dalam hidupmu sendiri. Rasa sakit masih ada ya, tetapi ia tidak lagi duduk di singgasana pikiranmu. Ia turun derajat, dari penguasa menjadi sekadar pengingat. Dan pergeseran ini tidak datang dengan sorak-sorai, melainkan dengan kelelahan yang sunyi. Kelelahan karena akhirnya berhenti melawan kenyataan. Stoik memahami bahwa penderitaan terbesar manusia bukan berasal dari kehilangan, melainkan dari perlawanan tanpa henti terhadap apa yang sudah terjadi.
Ketika kamu berhenti memohon, berhenti mengejar, dan berhenti mengemis perhatian, kamu berhenti memaksa hidup untuk kembali ke bentuk yang sudah runtuh. Kamu mulai menerima, bukan sebagai tanda menyerah, tetapi sebagai tanda kedewasaan. Menerima bahwa seseorang bisa pergi tanpa harus menjadikanmu hancur. Menerima bahwa hubungan bisa berakhir tanpa harus menjadikanmu tidak bernilai. Menerima bahwa tidak semua cerita berakhir seperti yang kamu harapkan, dan itu tidak selalu berarti kamu gagal. Pada titik ini, kamu mulai melihat betapa mahalnya harga yang dulu kamu bayar untuk tetap terhubung. Berapa banyak energi mental yang terkuras, berapa banyak malam tanpa tidur, berapa harga diri yang terkikis sedikit demi sedikit tanpa kamu sadari. Stoik mengajarkan bahwa kita sering terlalu sibuk mempertahankan sesuatu sehingga lupa menilai apakah sesuatu itu layak dipertahankan. Diam yang kamu pilih sekarang membuka ruang refleksi yang tidak pernah ada sebelumnya. Kamu mulai bertanya dengan jujur, tanpa dramatisasi. Apakah aku dicintai atau hanya ditoleransi? Apakah aku diperjuangkan atau hanya disimpan sebagai cadangan emosional? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak lagi membuatmu panik seperti dulu, karena sekarang kamu tidak bertanya untuk menyelamatkan hubungan, tetapi untuk menyelamatkan dirimu. Dan disitulah kekuatan baru muncul, kekuatan untuk melihat tanpa ilusi. Transformasi batin ini sering terasa seperti kehilangan arah, padahal sebenarnya kamu sedang menemukan poros baru. Dulu poros hidupmu adalah respons dia. Sekarang poros itu bergeser ke prinsipmu sendiri. Kamu mulai merasakan kelegaan aneh saat menyadari bahwa kamu tidak harus menjelaskan dirimu lagi, tidak harus membela perasaanmu, tidak harus membuktikan ketulusanmu. Stoik percaya bahwa apapun yang benar-benar tulus tidak perlu diumumkan, dan apapun yang benar-benar bernilai tidak perlu dikejar dengan panik. Ketika kamu berhenti menjelaskan dirimu kepada orang yang tidak mendengar, kamu mengembalikan martabatmu. Ketika kamu berhenti berharap pada orang yang tidak hadir, kamu mengembalikan waktumu. Ketika kamu berhenti menggantungkan kebahagiaan pada seseorang yang tidak konsisten, kamu mengembalikan hidupmu. Di fase ini juga, ketakutan terbesar biasanya muncul, yaitu ketakutan bahwa dengan benar-benar melepaskan, kamu akan sendirian. Stoik tidak menyangkal ketakutan ini, hanya menempatkannya pada posisi yang benar. Kesendirian bukanlah kegagalan, kehilangan diri sendirilah kegagalan sejati. Lebih baik sendiri dengan integritas daripada bersama dalam kecemasan yang terus-menerus. Lebih baik berjalan pelan dengan hati utuh daripada berlari mengejar seseorang sambil meninggalkan dirimu sendiri di belakang. Ketika kamu mulai berdamai dengan kemungkinan bahwa dia mungkin tidak akan kembali, ada kesedihan yang datang, tetapi ada juga kelegaan yang jujur. Karena di balik ketakutan itu, kamu menemukan kebebasan. Kebebasan untuk tidak lagi menunggu, kebebasan untuk tidak lagi membaca tanda samar, kebebasan untuk tidak lagi hidup di antara harapan dan kekecewaan. Stoik mengajarkan bahwa pada akhirnya hidup bukan tentang mempertahankan yang rapuh, melainkan membangun yang kokoh. Dan apa yang paling kokoh kamu bisa bangun adalah karakter. Karakter untuk tetap bermartabat saat ditinggalkan, karakter untuk tetap tenang saat tidak dipilih, karakter untuk tetap jujur saat tidak ada yang menghargai. Di titik ini, kamu mungkin belum merasa bahagia, tetapi kamu merasa utuh. Dan keutuhan ini lebih berharga daripada kebahagiaan semu yang bergantung pada orang lain. Kamu mulai merasakan hidupmu kembali di tanganmu sendiri. Tidak perfect, tidak tanpa luka, tetapi nyata. Dan mungkin inilah momen paling sunyi sekaligus paling kuat dalam seluruh proses ini. Saat kamu menyadari bahwa jika dia kembali, kamu tidak lagi membutuhkan dengan cara yang sama. Dan jika dia tidak pernah kembali, kamu juga tidak runtuh. Kedua kemungkinan itu kini kamu bisa hadapi dengan kepala tegak. Bukan karena kamu kebal terhadap rasa sakit, tetapi karena kamu tidak lagi membiarkan rasa sakit menentukan nilai dirimu. Stoik menyebut ini sebagai kemenangan tanpa sorak. Kemenangan yang tidak dirayakan dunia, tetapi dirasakan sangat dalam oleh jiwa yang akhirnya kembali ke rumahnya sendiri. Pada akhirnya, kamu akan sampai pada satu pemahaman yang tidak datang dari nasihat siapapun, melainkan dari kelelahan jiwa yang akhirnya jujur.
bahwa hidup tidak pernah meminta kamu untuk mengecil demi mempertahankan sesuatu yang memang tidak ditakdirkan bertahan dengan cara yang sehat. Kamu berhenti memblokir bukan karena berharap, tetapi karena kamu tidak lagi takut. Kamu berhenti memohon bukan karena keras, tetapi karena kamu sudah selesai mengkhianati dirimu sendiri. Kamu berhenti mengemis bukan karena sombong, tetapi karena kamu akhirnya mengerti bahwa martabat bukan sesuatu yang bisa ditukar dengan janji atau kenangan. Stoik menyebut titik ini sebagai kembalinya kendali diri, saat kamu tidak lagi meminta dunia untuk berlaku adil, tetapi memilih untuk berlaku adil pada dirimu sendiri. Di titik ini juga, kamu berhenti bertanya mengapa dia melakukan ini padaku, dan mulai bertanya apa yang hidup sedang ajarkan pada diriku sendiri. Pertanyaan kedua tidak menyalahkan siapapun, dan karena itu lebih menyembuhkan. Kamu melihat bahwa kehilangan ini, seberat apapun rasanya, telah mengembalikan sesuatu yang sangat berharga, kesaudaraan batin. Kamu kembali memegang kemudi hidupmu. Kamu tidak lagi hidup dalam mode menunggu, menegak, atau menafsirkan. Kamu hadir, dan kehadiran penuh pada hidupmu sendiri adalah bentuk kekayaan yang tidak bisa direbut siapapun. Stoik percaya bahwa seseorang yang hadir sepenuhnya pada dirinya sendiri tidak pernah benar-benar sendirian. Dan mungkin inilah ironi terindah ini. Saat kamu benar-benar berhenti mengejar, berhenti memohon, berhenti mengemis, dan berhenti membuktikan, disitulah hidup mulai bergerak lagi. Tidak selalu dengan orang yang sama, tidak selalu dengan cerita yang sama, tetapi dengan kualitas batin yang jauh lebih dewasa. Kamu tidak lagi mencari seseorang untuk mengisi kekosongan, karena kekosongan itu sudah kamu isi dengan keutuhan. Kamu tidak lagi mencari validasi, karena kamu sudah berdamai dengan dirimu sendiri. Kamu tidak lagi takut kehilangan, karena kamu tahu satu hal dengan pasti. Selama kamu tidak meninggalkan dirimu sendiri, kamu tidak pernah benar-benar kehilangan segalanya. Inilah akhir dari satu fase dan awal dari hidup yang lebih jujur. Tidak spektakuler, tidak dramatis, tetapi kokoh. Kamu tidak keluar dari proses ini sebagai pemenang di mata dunia, tetapi sebagai manusia yang lebih tenang, lebih utuh, dan lebih berdaulat. Dan bagi Stoik, itulah kemenangan tertinggi. Bukan ketika orang lain memilihmu, tetapi ketika kamu akhirnya memilih dirimu sendiri, tanpa ragu, tanpa panik, dan tanpa syarat.